Halo teman-teman mahasiswa semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, lahir batin. Oke, kali ini Bu Prima akan mendampingi kalian belajar tentang statistika, ya, masih dalam mata kuliah statistika. Yang akan kita pelajari hari ini adalah data statistik. Sebentar, Ibu izin share screen dulu. Oke. Oke, sudah tampil ya. Oke, kalau sebelumnya kita membahas bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana angka-angka diolah ya, dianalisis, diolah, dimaknai begitu ya, sehingga bermanfaat dalam kehidupan manusia begitu. Nah, sekarang kita geser ke data statistika ya. Data statistik, kalau kemarin kita menyampaikan bahwa ketika kita mendengar kata statistika, ya kita selalu mengingat angka-angka, begitu ya. Nah, sekarang kita geser ke data statistik. Yang akan kita bahas dalam data statistik ini mencakup pengertian data statistik, penggolongan data statistik, sifat data statistik, pengumpulan data statistik, dan alat pengumpul data statistik. Ada banyak sekali. Nah, di antara teman-teman semua, siapa yang tadi malam sudah membahas atau sudah mempelajari tentang topik-topik ini? Coba. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian data statistik. Tadi Bu Prima sudah menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang data statistik, itu adalah data yang berwujud angka atau bilangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua angka, semua bilangan itu dapat dikatakan atau dapat disebut sebagai data statistik? Bisa nggak? Coba. Bisa? Enggak? Nah, coba yang bilang bisa, kenapa? Yang enggak, kenapa? Oke? Kita lanjut. Nah, ternyata teman-teman, tidak semua angka, tidak semua bilangan itu dapat dikatakan sebagai data statistik. Ada syarat yang harus dipenuhi ketika sebuah angka atau bilangan itu dapat dikatakan data statistik. Yakni ada dua hal syaratnya. Yang pertama, agregatif, yang kedua, mencerminkan suatu kegiatan atau keadaan. Ya, yang pertama agregatif, yang kedua mencerminkan suatu kegiatan ataupun keadaan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Syarat sebuah angka bisa dikatakan sebagai data statistik jika ya ini agregatif. Agregatif itu apa, Bu? Agregatif itu bisa dimaknai dua hal. Yang pertama, jika yang diamati itu satu individu atau satu objek begitu ya. Yang diamati hanya satu, tetapi pencatatannya, pencarian datanya dilakukan lebih dari satu kali. Atau yang kedua, pencatatannya, pencarian datanya hanya satu kali, tetapi individu yang dicari, ya individu yang dicatat itu lebih dari satu. Ini contohnya begini, misalnya yang pertama, Bu Prima ingin mengetahui bagaimana perkembangan IP-nya Nova, misalnya ya. Oke, Novanya ini hanya satu, objeknya hanya satu. Tetapi Ibu Prima mencatat ketika semester 1 IP-nya berapa, ketika semester 2 IP-nya berapa, semester 3 berapa, sampai Nova ini lulus S1. Di sini nampak bahwa Nova, ya IP Nova ini bersifat agregatif. Karena walaupun ya individunya satu, tetapi pencatatannya dilakukan lebih dari satu kali. Nah, kalau yang kedua bagaimana, Bu? Bu Prima ingin mengetahui nilai statistika kelas B. Ya, Bu Prima hanya nyari satu kali, ya, mencatat satu kali, tetapi individu atau objek yang Ibu catat itu lebih dari satu. Nilai statistika kelas B, ya kan? Nilai statistika kelas B misalnya ada 30 mahasiswa. Maka Ibu hanya mencatat satu kali, tetapi objek yang dicari itu lebih dari satu. Itulah agregatif. Jelas ya? Oke, yang kedua, ya, sebuah data, angka ya, sebuah angka atau bilangan bisa dikatakan sebagai data statistik jika angka atau bilangan itu mencerminkan sebuah keadaan atau sebuah kegiatan. Misalnya Bu Prima bilang, oh 160, 170. Jika itu angka, tidak menjelaskan itu keadaan apa,
kegiatan apa begitu ya, itu tidak dapat dikatakan data statistik. Misalnya Bu Prima menyampaikan, tinggi saya 165. Nah, 165 itu data statistik karena menjelaskan sebuah keadaan. Apa? Tinggi Bu Prima. Begitu. Jelas sampai di sini ya. Jadi sekali lagi tidak semua angka bisa dikatakan data atau bisa tidak semua angka atau bilangan itu dapat dikatakan sebagai data statistik. Harus ada syarat yang dipenuhi, yakni agregatif dan mencerminkan sebuah keadaan. Jelas ya? Oke. Nah, kita geser kedua ya. Kedua yakni penggolongan data statistik. Ya, penggolongan data statistik kita bisa melihat dari banyak sudut pandang. Mungkin beda referensi juga beda, ya. Tidak apa-apa. Yang penting kalian punya referensi. Nah, ini kita lihat ada 5 sudut pandang, ya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, penggolongan data statistik dibagi menjadi 2, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian berdasarkan cara menyusun, ini data statistik digolongkan menjadi data nominal, ordinal, rasio, dan interval. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuk angkanya, nah data statistik dibedakan menjadi data tunggal dan data kelompok. Kemudian berdasarkan sumbernya, data statistik dibagi menjadi data primer, data sekunder, dan yang terakhir berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi data seketika dan data urutan waktu. Kita bahas satu persatu ya. Atau ada yang sudah membaca ini tadi malam ya. Nah, coba dituliskan di komen apa yang kalian baca. Oke, kita bahas satu persatu. Berdasarkan sifatnya, data statistik dibagi menjadi 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Jadi aslinya itu bukan angka. Misalnya jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Oke. Apa jenis pekerjaan? Apa pekerjaanmu? Dosen. Apa pekerjaanmu? Dokter. Ya. Dokter, terus dosen, guru, perawat, tukang becak. Semuanya itu jenis pekerjaan. Itu aslinya bukan angka. Oke? Yang kedua, kuantitatif. Data kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Aslinya memang sudah dalam bentuk angka. Untuk data kuantitatif sendiri, nah ini dibedakan lagi menjadi 2, data kontinu dan data diskrit. Data kontinu adalah data yang angka-angkanya, mohon maaf salah, angka-angkanya merupakan data yang sambung menyambung. Ya. Kemudian data diskrit, data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Ibu jelaskan satu persatu. Angkanya sambung menyambung itu seperti apa? Misalnya, sering kita dengar, teman-teman yang tingginya 150 sampai 160 mohon berdiri di sini. Ya, 161 sampai 170 mohon berdiri di sini. Nah, 150 sampai 160 ini sambung menyambung. 150, 151, 152 dan seterusnya sampai 160. Ini data kontinu di sini. Ya, sedangkan data diskrit itu data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Misalnya jumlah orang, jumlah buku. Ketika ditanya, berapa jumlah mahasiswa di kelas ini? Bu, 30 gitu ya. Oke, 30. Tapi misalnya ada teman kalian yang usul, Bu, ini yang satu ini kurus banget, Bu, kurus banget. Dihitung setengah aja. Jadi jumlahnya 29,5. Nggak boleh seperti itu. Ya, jumlah orang itu ya, walaupun kurus, walaupun gemuk tidak boleh dikurang ditambah. Oke, jumlah buku. Misalnya kalian punya buku, misalnya kalian saking senangnya ya buku statistika, terus kalian buka-buka begitu sampai misalnya protoli gitu ya, lepas-lepas itu, tinggal separuh gitu ya karena banyak yang lepas. Bu, buku saya Bu, saya punya buku setengah gitu. Nah, nggak boleh seperti itu, harus tetap dihitung, gitu ya, nggak boleh pecahan. Oke, kita lanjutkan sekarang berdasarkan cara menyusunnya, data statistik dibagi tadi ya. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah data nominal atau kategori. Ya, data nominal adalah data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Jadi, ini adalah data yang dikategorikan sehingga angka-angka yang di situ itu tidak bermakna apa-apa.
Contoh, ketika kalian menulis angket atau apa ya, misalnya ditanya jenis kelamin, laki-laki 1, perempuan 2. Ini bukan berarti ketika perempuan ini besarnya 2 kali laki-laki. Tidak. Ini hanya untuk mengategorikan, ya, mengelompokkan. Tidak memiliki makna apa-apa angka 1 dan angka 2. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal itu data yang disusun secara berjenjang, ya, urut dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi, dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah, ya. Ini boleh disusun dari tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi. Yang penting urut, begitu ya. Nah, ini contohnya tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, pasca sarjana, begitu ya. Nah, ini urut. Oke. Yang ketiga, data interval. Data interval itu data yang memiliki jarak satu dan lainnya itu sama, ya. Jadi ada ini ya, ada range-nya ya, ada intervalnya. Contohnya, ketika mendapatkan nilai sekian sampai sekian, ini juara 1. Sekian sampai sekian juara 2. Ya. Nah, sekian sampai sekian juara 3. Jaraknya ini, jarak antara 1 ke 2, 2 dan ketiga ini sama. Ya. Dan di sini tidak ada angka 0 mutlak. Ketika kalian memberikan penilaian untuk lomba-lomba misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini disebut data interval. Kemudian yang keempat, data rasio. Data rasio itu data dengan tingkatan tertinggi karena data ini berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya dilengkapi 0 mutlak ya. Kalau tadi data interval tadi tidak ada, sekarang data rasio ini ada 0 mutlaknya sehingga dapat diterapkan operasi matematik. Bisa tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Ini data rasio. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya adalah data statistik berdasarkan bentuk angkanya dibagi menjadi 2, data tunggal dan data kelompokan. Ya, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu data yang angka atau bilangannya memang sendirian, nggak punya teman. Tapi kalau data kelompok itu data yang tidak sendirian, dia punya teman dalam kelompoknya. Misalnya 165 tadi, itu data tunggal. Tetapi yang berdiri di sini 160 sampai 165. Nah, itu data kelompok. Berarti dia punya teman antara 160, 161, 162 sampai 165. Begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data statistik berdasarkan sumbernya, ada data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diambil atau berasal dari sumber data utama, ya, tangan pertama. Misalnya kalian melakukan observasi, pengamatan, wawancara, kuesioner. Ketika kalian mau mengamati, berarti kalian ya langsung mengamati, langsung bertemu objeknya, begitu ya. Kalian wawancara langsung, kalian mewawancarai begitu. Ini data primer. Kalau data sekunder itu data yang diambil oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Jadi datanya itu memang sudah ada. Misalnya data dari penelitian orang lain, data dari Badan Pusat Statistik, data dari berita, begitu ya. Nah, itu data sekunder. Kemudian berdasarkan pengumpulan waktu, data statistik dibagi menjadi 2, yakni data seketika dan data urutan waktu. Kalau dalam penelitian, data seketika ini digunakan dalam penelitian cross-seksional ya, one shot, satu kali tembakan begitu ya. Ini mencerminkan keadaan pada satu waktu saja. Sedangkan data urutan waktu ini untuk penelitian yang bersifat longitudinal ya, yang mencerminkan perkembangan mengenai suatu hal secara berurutan begitu. Misalnya, Bu Prima ingin mengetahui ya, berapa sih jumlah kata dalam cerpen anak SD. Kalau Bu Prima melakukan seketika ini, maka Bu Prima akan mengumpulkan ada anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD ya. Kemudian mereka Bu Prima kasih instruksi untuk menulis cerpen begitu. Nah, kemudian hasilnya itu Ibu gunakan, Ibu analisis. Itu data seketika. Dalam satu waktu Ibu mendapatkan semuanya. Tapi kalau data urutan waktu, Bu Prima ini mengamati kelas 1 ini. Misalnya tadi, siapa tadi? Nova ya. Oke, Nova ketika kelas 1, Bu Prima minta dia nulis cerpen. Bu Prima analisis berapa jumlah katanya. Kemudian Bu Prima tunggu
dia naik ke kelas 2, kemudian diminta lagi. Nah, itu data urutan waktu, perkembangan. Begitu ya. Mana Bu yang lebih baik? Nah, masing-masing punya plus minus ya. Nah, tapi kalau skripsi misalnya, kalau SD tadi nunggu kelas 1 sampai naik kelas 6, bahaya itu ya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah sifat data statistik. Sifat data statistik ini ada beberapa ya, memiliki nilai relatif, nilai yang ditunjukkan angka atau bilangan itu sendiri. Jadi ketika ada angka 165 sebenarnya itu adalah nilai relatif begitu ya, karena ditunjukkan oleh angka itu sendiri. Kemudian nilai nyata itu daerah tertentu dalam satu deretan angka. Ya, contohnya ini nilai nyatanya 5 itu antara 5 dikurangi 0,5 ya sampai dengan 5 ditambah 0,5. Oke, jadi nilai nyatanya 5 adalah 4,5 sampai 5,5. Kemudian ini juga memiliki batas bawah relatif, batas atas relatif, batas bawah nyata, batas atas nyata. Kemudian data statistik yang berbentuk data kelompok, tadi ada data kelompok memiliki nilai tengah. Oke, kemudian data angka dalam proses penghitungannya tidak menggunakan sistem pecahan, melainkan sistem desimal. Nah, kemudian ini ya, data angka dalam proses penghitungannya menggunakan sistem pembulatan angka. Jika di atas 5, maka dibulatkan ke atas, jika di bawah dibulatkan ke bawah. Oke. Kita lanjutkan lagi, pengumpulan data statistik. Nah, ini ada ininya ya, motonya gitu ya. Dengan waktu, tenaga, biaya, dan alat yang sehemat mungkin dapat dihimpun data yang lengkap, tepat, dan dapat dipercaya. Ini prinsip-prinsipnya. Jadi ketika mengumpulkan data, kita mungkin ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Tetapi dalam penelitian, ini kita tarik lagi dalam kepentingan kepenelitian, maka pengumpulan data statistik itu harus seperti itu. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya, hemat alat. Ya. Dengan waktu, biaya, tenaga, dan alat yang hemat, kita bisa menghasilkan data, mendapatkan data yang lengkap, tepat, dan valid. Dapat dipercaya. Oke, prinsipnya itu ya, lengkapnya data, jadi datanya itu lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan, tepat ya, jenis waktu kegunaan instrumen tepat sesuai dengan yang dibutuhkan dan benar, tidak boleh dimanipulasi. Oke, cara mengumpulkan data statistik ya, berdasarkan luasnya elemen, bisa sensus, bisa sampling. Sensus itu keseluruhan ketika semuanya diambil. Kalau sampling itu mencari perwakilan ya, sampelnya. Kemudian berdasarkan bentuk pelaksanaannya bisa pengamatan, ya pengamatan itu observasi, wawancara, angket, studi dokumenter, dan tes. Nah, oke, kita bahas selanjutnya. Populasi dan sampel. Dalam statistika dikenal istilah populasi dan sampel. Ya, populasi itu keseluruhan objek yang diamati. Sampel itu yang mewakili populasi. Nah, karena ini penting sekali, maka kalian harus harus memahami ya. Berdasarkan jumlahnya, populasi itu dibedakan menjadi 2. Populasi terbatas jika dibatasi hal tertentu, misalnya jelas batasannya begitu ya. Misalnya Bu Prima perlu 2.000 lulusan SMU di Jatim. Oke. Berapa populasinya? 2.000. Jelas dibatasi di situ. Tahun 2013 berarti jelas batasannya. Hanya 2013. Selain itu tidak bisa. Oke. Kemudian populasi tak terbatas itu populasi yang tidak dapat ditentukan batasnya. Sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya, percobaan melempar dadu sampai tak terhingga lemparan. Tak terhingga sudah jelas ini. Nggak jelas nggak jelas itu kan. Ya, jumlah air hujan yang turun. Ya, ini nggak jelas. Oke. Sebanyak apa? Kemudian berdasarkan sifatnya ada populasi homogen yang memiliki kesamaan ini relatif sama ya, relatif sama sifat-sifatnya, karakteristiknya. Kemudian populasi heterogen itu yang memiliki sifat bervariasi. Nah, ini teknik pengambilan sampel ya. Ada 4 ini. Yang pertama ini random,
Ya, random itu acak, setiap unit memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Jadi Bu Prima tadi sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ada populasi, ada sampel dalam statistika, dalam penelitian kuantitatif. Populasi itu keseluruhan, sampel itu yang mewakili. Kita ambil sebagian. Tapi sebagian ini harus yang benar-benar bisa mewakili keseluruhan tadi. Ya, karena kita mengingat tadi prinsip pengumpulan data tadi, bahwa kita harus bisa mengambil data yang benar, yang dapat dipercaya. Maka ketika kita nggak bisa mengambil semuanya, ya, mengambil data pada semua objek ini, maka kita boleh mengambil sebagiannya. Tapi sebagian yang diambil ini harus benar-benar tepat pengambilannya, sampelnya. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Agar benar-benar dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Begitu. Nah, misalnya nih, misalnya kalian mau beli apa ya? Beli duku, oke? Beli duku ada satu keranjang penuh. Itu populasinya tuh satu keranjang duku itu. Kalian mau membeli nih. Kalian ingin tahu ini manis atau kecut atau pahit, ya kan? Nah, kalian ambil bagian atas. Sekarang pertanyaannya, apakah bagian atas ini sudah mewakili keadaan seluruhnya sampai bawah-bawahnya? Sudah atau belum? Nah, makanya teknik pengambilan sampel ini penting. Apakah yang atas tadi, duku yang bagian atas tadi bisa mewakili keseluruhan satu keranjang tadi? Tidak ya? Oke, maka perlu teknik pengambilan sampel yang tepat. Jika acak-acak yang seperti apa? Oke, nah kita bahas lagi. Ada 4 cara nih ya. Yang pertama ini random. Random itu acak. Setiap unit ya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Setiap duku-duku dalam satu keranjang tadi punya kesempatan yang sama menjadi sampel. Maka boleh menjadi wakil. Terus yang seperti apa Bu? Ini random sendiri ada 3. Ada undian, diundi satu persatu sampai jumlah yang ditentukan. Ya, kalian bisa ambil 15% atau 20%. Ya, nah untuk mendapatkan 15 sampai 20% ini kalian mengundinya, ya, berarti diundi. Duku 1, duku 2, duku 3, duku 4 gitu. Atau kita dalam misalnya dalam sekolah ya, satu jenjang ini misalnya kalian mau meneliti kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10, kelas 10 ini ada berapa? Ada 100 misalnya. Ya, ada 100. Kalian mau ambil 15%. Ya, mau ambil 15%, mencari 15 orang ini berarti diundi. Seperti arisan itu. Kluduk. Angka 3. Oh, berarti siswa nomor 3 ini masuk jadi sampel. Itu diundi lagi sampai mendapatkan 15 anak. Begitu ya undian. Kemudian ordinal membuat daftar secara berurutan, ambil satu persatu dengan pola tertentu. Ya. Ambil pola tertentu. Misalnya kelipatan 5. Berarti anak kelima, urutan kelima diambil. Urutan ke-10 diambil. Urutan ke-15 diambil. Begitu seterusnya sampai mendapatkan 15 anak. Sesuai dengan yang dibutuhkan tadi. Kemudian yang ketiga, menggunakan tabel bilangan random. Ya, ini lihat tabel. Jadi kita membuat tabel urut, kemudian kita pilih gitu ya, angka-angka tertentu itu secara acak. Nah, itu yang diambil. Kita acak sampai mendapat 15 orang gitu. Kemudian yang kedua, teknik pengambilan sampel adalah strata. Ini untuk populasi berkelompok agar acak dan ada perwakilan setiap kelompok. Misalnya Bu Prima ingin meneliti tadi kemampuan menulis cerpen siswa SMP. SMP itu ada kelas 7, 8, 9. Boleh nggak kalau Bu Prima hanya ngambil kelas 7 saja? Nggak boleh. Karena dalam jenjang SMP itu ada kelas 7, 8, dan 9. Begitu. Maka harus ada perwakilan sampel dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel kuota. Kuota itu ada jatahnya. Ya, jatahnya.
Jatahnya ini ditentukan dari jumlahnya. Misalnya tadi, kelas 7-nya itu ternyata ada 4 kelas. Kelas 8-nya 2 kelas. Kelas 9-nya 2 kelas. Bisa nggak dipukul rata ini? Misalnya Bu Prima butuh 90 orang gitu ya, 90 orang, Bu Prima ambil 30 dari kelas 7, 30 kelas 8, 30 dari kelas 9. Boleh nggak langsung dipukul rata bagi 3? Nggak boleh. Karena kuotanya berbeda, jumlahnya berbeda. Kelas 7 tadi 4 kelas. Berarti kesempatannya kan berbeda. Maka ini harus dikuotakan. Sesuai dengan jumlah dulu masing-masing. Berapa kuotanya? Gitu. Kemudian yang terakhir adalah teknik pengambilan sampel sistematik, yakni mengikuti pola tertentu dari nomor anggota populasi yang ini, bentar Ibu geser ya, yang dipilih secara random berdasarkan jumlah sampel yang telah ditentukan. Mengikuti pola tertentu dari nomor anggota yang dipilih secara random. Jadi ketika Bu Prima tadi populasinya 100, Bu Prima butuh 15, Bu Prima tidak langsung ambil 15. Bu Prima ambil misalnya 50, diseleksi dulu. Oke, 50 atau 60. Oke, 60 lah anggapnya. Diturunkan dulu, diseleksi 60. Oke, ini random, acak. Jadi memilihnya lebih dari yang dibutuhkan dulu. Baru setelah itu dipolakan. Kelipatan 3, kelipatan 2. Oke. Nah, berarti 2, 4, 6 gitu. Kalau yang tadi ordinal tadi kan hanya dengan pola. Tapi kalau yang sistematik ini diseleksi dulu sehingga berkurang jumlahnya, jumlah populasinya, begitu ya. Nah, kemudian mengikuti pola tertentu. Oke. Nah, ini alat pengumpul data statistik ya. Alat pengumpul data statistik ada daftar cek, skala bertingkat, pedoman wawancara, angket, ya, tes dan catatan lapangan. Oke, baik. Itu kiranya yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di menu komen, begitu ya, atau kita bahas di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Silahkan belajar dari berbagai referensi boleh ya, ketika kalian menemukan hal yang berbeda kita bahas bersama-sama agar pengetahuan kita lebih komprehensif dan lebih lengkap begitu. Saling belajar, saling membersamai, sehat semua untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan.